Nanti ya visinya. Apakah dibacakan dulu bagaimana? Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jakarta, 20 Oktober 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Perihal jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi. Mengingat nota pembelaan pledoi yang diajukan oleh terdakwa tidak perlu kami sebutkan terlalu dalam subreplik untuk identitas. Bagi para advokat kantor hukum pada Law Office Fahmi Bakri Fatmos dan para advokat konsultan hukum pada kantor Andi Syarifudin, dalam nota pembelaan yang diajukan secara pribadi oleh terdakwa Nikita Mirzani dalam sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2025, yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah mengizinkan kita hadir dalam acara ini dan hendaklah damai sejahtera dan penuh kasih membungkus hati kita pada hari ini, dan ucapan kemuliaan pada dalam hormat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti persidangan pada hari ini Senin tanggal 20 Oktober 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi. Kami sampaikan penghargaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memimpin persidangan ini dengan bijaksana sebagaimana amanah konstitusi untuk bertugas dalam hal memeriksa dan mengadili serta untuk memutus perkara berdasarkan hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dan hal tersebut tidak luput dengan proses yang melibatkan analisis alat bukti dan pertimbangan hukum yang mendalam. Dan tidak lupa kami ucapkan salam hormat kepada rekan-rekan advokat dari kantor hukum Fahmi Bakri dan Pak Nus dan para advokat dari kantor hukum Andi Syarifudin dan rekan-rekan yang setia mendampingi terdakwa Nikita Mirzani yang pada intinya adalah juga dalam pelaksanaan amanah konstitusi sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam hal ini kami maksudkan adalah pasal 6 huruf A, G, dan pasal 15 yang terbungkus dengan profesi officium audili. Terlebih dahulu disampaikan penuntut umum melaksanakan persidangan perkara aku adalah bertujuan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penyampaian jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi merupakan hak dari penuntut umum berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum, sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa kecuali yang diakui secara tegas. Setelah kami membaca nota pembelaan pledoi, diketahui penasihat hukum terdakwa telah memulai nota pembelaan dengan pengumpulan materi dalam nota keberatan eksepsi tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. 2. Tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. 4. Tentang tidak adanya mensrea niat jahat terdakwa Nikita Mirzani. 5. Tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini haruslah ditolak. 6. Mengenai analisa yuridis yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Selain materi keberatan tersebut di atas, terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan materi dalam nota pembelaan terpledoi pada pokoknya. 1. Bahwa penuntut umum menyimpulkan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys Pretiansyari kepada saksi Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa, sedangkan terdakwa Nikita Mirzani menyimpulkan tujuan dari saksi Reza Gladys Pretiansyari meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gladys Pretiansyari yang sudah menjual produk jual booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang seperti overpriced dan tidak terdapat di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Sehingga dalam hal ini terdakwa Nikita Mirzani tidak melakukan ancaman pencemaran kepada saksi Reza Gladys karena terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saksi Reza Gladys Pretiansyari abu-abu dan kurus. Setelah terdakwa
terdakwa Nikita Mirzani mengetahui terdakwa Nikita Mirzani dijadikan tersangka atas tuduhan pemerasan. Padahal uang yang diberikan saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki merupakan uang hasil kesepakatan bersama, dan terdakwa Nikita Mirzani juga tidak melakukan ancaman pencemaran membuka rahasia terkait dengan 3 gambar berupa glowing booster cell dan 1 gambar berupa nota pembelian e-commerce glowing booster cell Blackja bukan sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari yang ada terdakwa Nikita Mirzani merepost atau memposting ulang produk tersebut karena sudah di-review oleh saksi Samira di media sosialnya, sehingga hal tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia karena sudah diketahui oleh banyak orang. Kedua, bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari meminta tolong kepada saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki pada saat melakukan sambungan telepon bertiga menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana saksi Reza Gladys Pretianisari meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki agar dipertemukan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Lalu adanya kesepakatan harga yang diawali dengan kesepakatan harga yang wajar dengan saksi Ismail Marzuki, di mana tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada rasa takut, yang ada hanya bisnis normal. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak menyamarkan harta atau menyembunyikan asal usulnya, di mana pembelian rumah terdakwa Nikita Mirzani di PT Bumi Paramawi Sesa menggunakan nama terdakwa Nikita Mirzani. Uang pembayaran dan rekeningnya digunakan atas nama terdakwa Nikita Mirzani, sehingga terdakwa Nikita Mirzani tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Keempat, jaksa penuntut umum membuka pasal dalam surat dakwaan, di mana dalam proses penyidikan dan penyelidikan disangkakan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik, tetapi dalam surat dakwaan menggunakan pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tentang fakta yang terungkap di persidangan, tentang teori yang menyatakan bahwa fakta persidangan ini tidak boleh dipandang secara sepotong-sepotong, melainkan harus dipertimbangkan secara utuh holistik dalam rangka membentuk keyakinan hukum yang murni, bebas dari pengaruh emosional, tekanan publik, ataupun persepsi yang belum terbukti. Ternyata hal tersebut hanyalah sebuah teori semata-mata, agar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terlihat memiliki kalimat yang indah, bahwa setelah penuntut umum membaca apa yang telah dituangkan dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat inkonsistensi total terhadap penjabaran tentang fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa, dan keseluruhan fakta persidangan yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidaklah bersifat utuh, tapi lebih kepada kritik impresionistik atau kritik ekspresif terhadap materi nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. Bahwa materi nota pembelaan pada pokoknya berkaitan dengan ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi korban dalam surat dakwaan penuntut umum, di mana sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu pengulangan dalam materi persepsi terdakwa Nikita Mirzani yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 dan telah ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 8 Juli 25 setelah diputus oleh majelis hakim melalui putusan sela pada tanggal 17 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362/2025/PN/JKT-Sel atas nama Nikita Mirzani tersebut di atas, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Oleh karena terdapat materi dalam nota pembelaan yang bersifat pengulangan materi keberatan eksepsi, maka tidak memiliki implikasi hukum dan hanya merupakan pemborosan energi dan waktu. Bahwa selain itu, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan hanya mengambil keterangan dari saksi Reza Gladys Pretianisari, saksi RDA Taubang Mukit, saksi Sylvia Novitasari, dan saksi Franky Chandra Agusman secara parsial. Padahal sejatinya dalam proses pengungkapan suatu perkara pidana, guna memperoleh kebenaran material harusnya didasarkan pada pengungkapan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan sistematis dengan cara mengkaitkan antara alat bukti keterangan saksi
surat, alat bukti elektronik, petunjuk, dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut umum di dalam surat tuntutan. Bahwa sangatlah terlampau berani penasihat hukum terdakwa menyatakan dalam nota pembelaan tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan, kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. Sementara penasihat hukum terdakwa memperlihatkan dalam nota pembelaannya tidak menguasai fakta persidangan terkait keterangan saksi dan alat bukti elektronik, di mana salah satu contohnya tentang penasihat hukum terdakwa menyampaikan dalam nota pembelaannya tentang saksi Reja Gladys Pretiani Sari dan saksi Ismail Marjuki video call di rumah pada tanggal 27 Oktober 2024 dan direkam saksi RD atau Mufid. Hal ini memperlihatkan satu pengetahuan yang tidak memahami peristiwa dan fakta persidangan, hanya sebatas menyajikan argumen yang ambigu, manipulatif, dan bukan penyajian fakta persidangan yang utuh. Untuk menjawab keberatan ini dengan memperhatikan efisiensi energi dan waktu, penuntut umum mengambil alih semua alasan dan kesimpulan dalam pendapat penuntut umum atas nota keberatan eksepsi pada tanggal 8 Juli 2025. Pertimbangan hukum dalam putusan selah pada tanggal 17 Juli 2025 dan analisa yuridis pada surat tuntutan penuntut umum pada tanggal 9 Oktober 2025 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban penuntut umum atas nota pembelaan. Berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Kedua, tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, bahwa terkait dengan isi nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa mengenai pertentangan keterangan saksi dan barang bukti itu merupakan halusinasi penasihat hukum saja, dan penasihat hukum terdakwa telah melakukan penyelundupan fakta, padahal di dalam persidangan sudah sangat jelas bahwa saksi Reja Gladys Pretiani Sari telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Reja Gladys Pretiani Sari dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0811 067 pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.18 menghubungi saksi Oki Pratama dengan nomor HP 0812516 dengan maksud bercerita tentang permasalahan dunia skincare, karena saksi Oki Pratama adalah teman sejawat yang sebagaimana sumpah kedokteran sudah saksi Reja Gladys Pretiani Sari anggap sebagai saudara kandung yang selalu menjadi teman bercerita saksi baik masalah pribadi ataupun kerjaan. Namun tidak ada respon dari saksi Oki Pratama pada saat itu. Lalu kemudian sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama menghubungi kembali saksi Reja Gladys Pretiani Sari dengan cara video call WhatsApp, yang pada saat itu saksi Reja Gladys Pretiani Sari sedang berada di mobil bersama asistennya bernama saksi Franky Chandra Agusman. Bahwa dalam percakapan tersebut saksi Reja Gladys Pretiani Sari bercerita kenapa saksi Reja Gladys Pretiani Sari dihina dan dijelek-jelekan di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani, dan produk saksi Reja Gladys Pretiani Sari direview jelek oleh saksi Samira. Kemudian saksi Oki Pratama menyuruh saksi Reja Gladys untuk mendatangi rumah saksi Samira dan menyumpah mulut terdakwa Nikita Mirzani dengan uang untuk tidak lagi dijelek-jelekan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang sebelumnya punya masalah dengan terdakwa Nikita Mirzani yang sekarang sudah berdamai dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian dalam percakapan tersebut saksi Oki Pratama menerangkan jika saksi Reja Gladys Pretiani Sari mau dipertemukan kepada terdakwa Nikita Mirzani harus ada uang, sebagaimana yang dialami oleh sejumlah brand owner yang sebelumnya dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani dengan mencontohkan pemilik dari produk kecantikan yang lain telah membayar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi Reja Gladys Pretiani Sari bertanya kepada saksi Oki Pratama, apabila tidak mau menyerahkan uang, hal apa yang akan menimpa saksi Reja Gladys Pretiani Sari? Yang kemudian dijawab oleh saksi Oki Pratama bahwa saksi Reja Gladys Pretiani Sari akan terus dihajar oleh terdakwa Nikita Mirzani. Hal tersebut juga sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Franky Chandra Agusman yang menerangkan sebelumnya di depan persidangan dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang
dalam bukti digital nomor pemeriksaan 023 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF huruf besar garis datar PNJ huruf besar halaman 27 menerangkan di dalam percakapan tersebut sangat jelas terlihat bahwa yang melakukan komunikasi adalah saksi Reja Gladys Pretiani Sari dengan saksi Oki Pratama, bukan dengan saksi Ismail Marzuki, sebagaimana gambar sebagai berikut terlampir dalam surat review. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reja Gladys Pretiani Sari dengan tujuan agar saksi Reja Gladys Pretiani Sari menghubungi saksi Ismail Marzuki agar bisa bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian pada pukul 20.13 saksi Oki Pratama kembali menghubungi saksi Reja Gladys Pretiani Sari dengan maksud meyakinkan saksi Reja Gladys Pretiani Sari bahwa saksi Reja Gladys Pretiani Sari harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani biar semuanya aman dan saksi Reja Gladys Pretiani Sari bisa bebas berjualan lagi.